Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silahkan anak-anak ibu melihat kiri kanannya apakah masih ada sampah. Bagus. Oh iya, ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Kurnia Nur Aliza, Hadir, Bu. Nasma Nasa Putri, Ada, Bu. Rutia Farenisa, Hadir, Bu. Nadia Rafianti, Ada, Bu. Rahma Fadila, Hadir, Bu. Alfiandi Ramadan. Berarti kita ada semuanya ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Silakan anak-anak ibu untuk berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur tersasar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan ibu kembali. Terima kasih ya. Ya, Bu. Oke, ibu ada pertanyaan. Apa yang Anda rasakan ketika Anda ada kehilangan barang? Sedih. Ketika Anda kehujanan? Basah. Bahagia, basah. Terus apa yang Anda rasakan ketika Anda mendapat hadiah dari teman? Senang. Betul, itu ada sangkut pautnya dengan materi kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu? Belum, Bu. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah judulnya mengenal perasaan. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan gambar dan diskusi, nantinya anak-anak semua dapat mengidentifikasi dan menamai sedikitnya 5 jenis perasaan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berbagi cerita, anak-anak semua dapat menceritakan pengalaman pribadinya yang terkait dengan sebuah perasaan menggunakan suara yang jelas. Yang ketiga, setelah anak-anak ibu nanti ada uraian tentang materi, intinya anak semua dapat membangkitkan semangat dan meningkatkan konsentrasi melalui tepuk semangat kreasi. Baik, Bu. Bagus. Betul. Ya, Ibu harus bawa, Bu. Kopi dulu, kopi. Nah, di sini Anda nanti silahkan perhatikan itu ada sebuah video animasi tentang materi kita, oke? Oke, Ya, Bu. Oke.
Ketika aku ingin sekali tersenyum lebar dan tertawa kencang, aku merasa senang. Ketika air mata mengalir dari mataku dan aku menangis, aku merasa senang. Ketika aku mendapatkan juara 1 di kelas, aku merasa bangga. Ketika aku ingin bersembunyi dan aku merasa dingin, aku merasa takut. Detak jantungku berdegup kencang karena sesuatu yang tidak aku duga, aku merasa terkejut. Ketika mukaku terasa panas dan tidak menerima akan sesuatu, aku akan merasa marah. Ketika aku diejek temanku, aku merasa malu. Selanjutnya, jadi apa sih perasaan itu? Arti kata perasaan yang menurut KBBI adalah rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi atau merasakan sesuatu. Oke, selanjutnya kita akan bahas makna atau arti kosakata berbagai perasaan yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, senang. Artinya puas dan lega, tanpa rasa susah dan kecewa, bahagia dan gembira. Selanjutnya, sedih. Artinya perasaan pilu dalam hati atau susah hati. Lalu bangga, artinya besar hati karena mempunyai keunggulan. Lalu takut, artinya merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, bisa juga tidak berani dan juga khawatir. Lalu kaget, artinya terkejut. Lalu marah, artinya sangat tidak senang, berang atau gusar. Dan yang terakhir, lalu artinya sedang melakukan sesuatu karena ada takut. Setelah mengenal perasaan dengan baik, kira-kira perasaan apa ya yang teman-teman rasakan ketika berada di dalam situasi ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ketika Gio sedang bermain bersama teman-temannya, kira-kira perasaan apa ya yang Gio dan teman-temannya rasakan? Senang. Betul, Gio dan teman-temannya akan merasa senang. Ketika Gio bermain otopet kemudian terjatuh dan terluka, kira-kira perasaan apa ya yang Gio rasakan? Sedih. Betul, Gio akan merasa sedih. Ketika Gio menang dalam perlombaan di sekolah, kira-kira perasaan apa ya yang Gio rasakan? Bangga. Betul, Gio akan merasa bangga. Ketika Gio sedang berjalan menuju kamar mandi dalam gelap di malam hari, kira-kira apa yang Gio akan rasakan? Takut. Betul, Gio. Nah, itu tadi materi yang telah Ibu tampilkan. Ada pahaman Ibu? Paham, Bu. Bagus. Selanjutnya Ibu akan menampilkan ada sebuah media pembelajaran, yaitu ada PPT. Nah, di sini kita tahu kalau perasaan adalah, anak-anak Ibu jangan mengobrol ya, nanti Ibu tulis loh namanya. Nah, di sini perasaan adalah suatu keadaan emosi yang dirasakan oleh seseorang. Perasaan itu dapat berupa bahagia, sedih, marah, takut dan lain-lain. Mutia, silakan ulangi dibaca pengertiannya. Perasaan adalah suatu keadaan emosi yang dirasakan oleh seseorang. Perasaan dapat berupa bahagia, sedih, marah, takut, dan juga lainnya. Ibu, terima kasih Mutia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perasaan. Nah, di sini jenis-jenis perasaan yang pertama ada bahagia.
Iya, Bu. Oh, bagus. Berarti udah paham ya materinya. Udah lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ekspresi perasaan. Kurnia, tolong bantu Ibu untuk membacakannya. Ekspresi perasaan: bahagia, tersenyum, tertawa, melompat, kegirangan. Sedih, menangis, merenggut, menunduk. Marah, mengerutkan kening, berteriak, bergertakan gigi. Takut, menangis, berteriak, bersembunyi. Sudah, Bu? Ada yang mau bantu Ibu nggak untuk mencontohkan? Iya, Nak. Kemana? Ke toilet, Bu. Oh iya, silakan. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada tindakan ketika merasa atau perasaan. Yang pertama itu bahagia. Tadi teman kita sudah mencontohkan. Yang pertama itu ada bahagia, yaitu ketika bermain, tertawa, dan berbagi dengan orang lain. Anak-anak Ibu bahagia nggak kalau bermain dengan teman? Bahagia, Bu. Kenapa? Karena sudah sering. Oh gitu, gak apa-apa, itu juga termasuk perasaan ya. Selanjutnya ada sedih. Ketika sedih, dia menangis, berbicara dengan orang lain, melakukan kegiatan. Selanjutnya ada marah. Tindakan ketika marah yaitu yang harus dilakukan adalah mengambil napas dalam-dalam. Saya mau Dulu, Bu. Ada Bu. Sudah kan. Ini mana? Iya, sudah. Dulu. Iya. Oke, nice. Oke. Enggak. Orientasi masalah ya, Bun? Bukan. Mau video atau teks aja? Bisa video ya? Bisa. Video siapa? Iya, Bu. Dan ibu-ibu bertanya, Ibu. Enggak, teks aja, enggak ada teks yang ada di yang apa aja itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perasaan. Nah, tadi kan anak-anak Ibu sudah mencontohkan ketika dia bahagia, dia peristiwanya itu adalah mendapat hadiah. Terus ketika dia sedih, yaitu ketika mungkin dia dimarahi oleh orang tuanya. Sini Ibu akan mencontohkan lagi ketika yang pertama itu ada bahagia, yaitu contoh perasaan, contoh kegiatannya itu yang pertama bermain dengan teman, makan makanan favorit. Di sini ada yang makanan favoritnya es krim, nasi goreng. Ada mau siapa? Aku pakai ya ketika aku nanya mereka kalian jahit saya Bu, ya kan saya Bu tadi ya Bu. Mia emang kamu tanya es krim? Berarti yang tadi disebutin kalau aku es krim tadi es krim. Dan dulu itu ketik orang tua itu kan intinya. Sampai di situ mana tahu kan mereka. Ya udah. Kalau aja enggak ini ya, coba aja penulis ya tadi. Oke, di sini Ibu ada LKPD dan Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu bagian depan ada Mutia Farinisa, Naswana, Dania, dan kelompok 2 itu ada Alvin, Rahma, dan Nadia. Silahkan duduk berkelompok ya. Ya Bu. Nah, di sini Ibu ada LKPD. Nanti anak-anak Ibu silakan isi nama, kelas, dan kelompoknya ya. Dan jangan lupa ya Bu, isi dengan benar. Ya, Bu. Iya, silakan isi ya. Apa? Pena tadi mana? Aku Iya. juga.
jika telah datang ke sekolah. Sekian dari presentasi kami. Sejarah kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, beri tepuk tangan untuk teman kita. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang ada di belakang ini, di mana teksnya, suatu pagi Sinta datang ke sekolah dengan wajah murung. Teman-temannya melihat Sinta hanya duduk diam dan tidak mau bermain. Guru menanyakan apa yang terjadi, tetapi Sinta hanya menggeleng. Saat istirahat, Dina mencoba menghampiri dan mengajak Sinta bercerita. Akhirnya, Sinta berkata bahwa dia sedih karena bekalnya tertinggal di rumah. Nah, pertanyaan yang pertama, menurutmu perasaan apa yang sedang dirasakan Sinta? Jawabannya yaitu sedih. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan teman-teman untuk membantu Sinta agar merasa lebih baik? Dengan menghibur dan juga berbagi bekal mereka kepada Sinta. Yang ketiga, jika kamu menjadi Dina, apa yang akan kamu ucapkan kepada Sinta? Jangan sedih lagi ya Sinta. Baik, sekian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul semua ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan anak-anak ibu untuk menyusun lagi bangkunya seperti semula. Baik Bu. Sepertinya anak ibu udah pada bosan ya? Ya Bu. Ada yang mau ice drinking? Mau. Kurang semangat suaranya. Ada yang mau ice drinking? Mau. Oke. Nah, ibu silakan berdiri semuanya. Skip Pak. Cepat kabar ya, Nak. Itu yang di belakang masih pegang HP. Terus, baik enggak? Sudah paham, sini ibu akan menyampaikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini adalah perasaan adalah apa yang kita rasakan dalam hati. Perasaan itu bisa berupa senang, sedih, marah, takut, kecewa, bangga, dan banyak lagi. Nah, perasaan setiap orang itu berbeda-beda dan dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi. Mungkin sekian materi kita pada siang hari ini. Ketua kelas silakan pimpin kelasnya untuk bersyukur. Siap gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillah.